Ruang Dewa Beladiri, bab 376 sampai dengan 380. Bab 376. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang, apa? Kalau begitu Ye Siwen benar-benar menyelesaikan tugas, roh jahat Dongsu benar-benar mati di tangannya. Ini adalah tugas pertama. Waktu adalah hari demi hari, seperti kartu putih dalam sekejap mata, waktu 2 tahun berlalu dengan cepat dan cepat. Untuk prajurit berusia 2 tahun yang memiliki kekuatan yang kuat dan umur panjang, itu hanya momen main jari, tapi untuk Ye Siwen, ini sangat sibuk 2 tahun. Sejak mengambil tugas yang belum ada yang diambil, Ye Siwen sibuk dalam menyelesaikan tugas. Selama 2 tahun, Ye Siwen, yang fokus menyelesaikan tugas, memang waktu yang sangat memuaskan. Dalam 2 tahun, Ye Siwen menyelesaikan banyak tugas, dan Ling Xi yang berpenghasilan sudah mencapai 100 juta orang-orang yang tahu berita semua memiliki mata yang tidak normal pada Ye Siwen, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Itu sangat sederhana, karena itu adalah Ye Siwen. Sebagai gantinya untuk hidupnya sendiri. Kalimat ini tidak dilebih-lebihkan, bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah kehidupan dengan 9 kematian. Sampai tugas akhirnya selesai, Ye Siwen benar-benar mengerti mengapa tugas ini akan menjadi tugas yang tidak ada yang berani melakukan. Karena kesulitan dari tugas-tugas ini sangat menakutkan, bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat Tianjiao dari Ye Siwen, dapat dikatakan bahwa itu adalah kehidupan 9 kematian, apalagi orang kebanyakan. Banyak dari misi ini telah dipraktikkan selama lebih dari 700 tahun, dan lebih dari 800 tahun iblis tua, meskipun mereka tidak berhasil menembus semi-saint. Namun, kekuatannya lebih kuat dari legenda umum, dan itu sangat dekat dengan kekuatan semi-san. Bahkan poin yang dilebih-lebihkan bisa lolos dari iblis lama, itu sudah sangat sulit. Bahkan orang-orang seperti Ye Siwen. Awalnya, Ye Siwen merasa bahwa dengan kekuatan tempurnya sendiri, dia tidak berani mengatakannya, tetapi di ranah legenda, itu sudah cukup untuk mendominasi. Tetapi sampai dia bermain melawan monster-monster tua ini, Ye Siwen tahu bahwa dia berpikir terlalu naif. Atau, saya masih terlalu muda untuk melihat dunia. Orang-orang ini dulu jenius, meskipun mereka tidak memasuki semi-san, mereka juga sangat sulit. Ye Siwen hanya berlatih untuk waktu yang lama. Pada misi pertama, Ye Siwen terluka parah dan berada di ambang kegagalan. Pada akhirnya, dia juga mengorbankan Tianyuan Mirror untuk mengalahkan pihak lain dan menyelesaikan misi. Sejak itu, Ye Siwen telah mengetahui bahwa ada surga di luar, dan ada orang di luar kurang dari lebih besar dari tidak ada iklan memiliki perubahan mendadak. Yang kedua adalah, baru saja kembali dari sekolah, berikan semua orang keluar dari ini, harap semua orang keluar dari sini, harap setiap orang memiliki banyak dukungan. Lagi pula, itu akan didorong pada tanggal 2 bulan depan. Juga, tiket rekomendasi semua orang tidak dapat memilih lebih banyak. Lagi pula, tidak ingin uang, sekarang tiket yang disarankan benar-benar tidak ideal. Bab 377. Meskipun Ye Siwen masih berada di lantai 5 dalam penanaman hegemoni, dia telah mendorong hegemoni ke tingkat ke-7, yang berarti bahwa dia dapat menembus hegemoni kapan saja. Luasnya 6 lantai. Dalam hal ini, tubuh hegemonik Ye Siwen akan mencapai tingkat yang baru, tetapi bahkan jika tidak ada terobosan, Ye Siwen akan terus menyerap aura dan memperkuat tubuh hegemonik. Kekuatan fisiknya tidak sama dengan 2 tahun yang lalu. Dapat dihitung sebagai perbedaan antar awan. Guo Nianjing, milik Ye Siwen akhirnya dikurangkan ke lantai 3. Meskipun Ye Siwen hanya di lantai pertama, itu hanya kombinasi dari Jupiter dan satelit di sekitar Jupiter, tetapi ini tidak mencegah Ye Siwen dari memiliki orang yang melihat. Tulisan suci terus disimpulkan kemudian. Pendekar, pedang kurban, yang baru saja tiba sepenuhnya dikuasai. Meskipun langkah terakhir belum dicoba, dia yakin bahwa dia telah menguasainya, tetapi dia tidak bisa mencobanya, atau dia akan mati. Selain itu, penguasaan peremajaan burung Phoenix, sayap iblis dan sebagainya telah banyak mengalami kemajuan.
Dapat dikatakan bahwa Ye Xiwen saat ini tidak sama dengan 2 tahun yang lalu, hampir sebuah tinju dapat dimainkan dengan santai. Sekelompok diriku sebelum ledakan. Banyak latihan telah disimpulkan, tetapi tidak ada terobosan. Salah satunya adalah karena Ye Xiwen ingin tinggal di dunia ini terlebih dahulu, menumpuk, dan akhirnya mencapai efek ledakan. Berapa banyak yang bisa dicapai di masa depan? Ada hubungan yang sangat langsung di dunia ini. Di sisi lain, itu juga karena tidak ada roh. Ye Xiwen tidak kekurangan sehari dari awal ruang misterius ini. Dia ingin menerobos dan ingin menjadi spiritual. Dia ingin mengurangi seni bela diri lengkap menjadi obat mujarab. Dia ingin menguasai seni bela diri ini dengan cepat, tetapi juga semangat, permintaan istilah, Gen sampai titik angka astronomi. Jika hanya umum wuxue, itu bukan apa-apa, tapi seni bela diri atau kekuatan magis misterius Ye Xiwen semuanya menghancurkan bumi. Ini dapat dianggap sebagai warisan yang menakjubkan, yang mengarah pada fakta bahwa permintaan Ye Xiwen untuk Ling Dan telah diperbesar beberapa kali. Ini juga alasan mengapa di hadapan harta karun yang begitu besar dari puncak bintang Tibet, ia juga harus mengambil tugas di mana-mana. Menilai dari bulan-bulan 1 tahun mereka, tidak ada cara untuk memuaskan kebutuhannya, kecepatan di mana ia mengkonsumsi aura mungkin takut mati bahkan jika ia dilihat oleh seorang guru suci. Dalam 2 tahun terakhir, Ye Xiwen yang mendapatkan Ling Dan telah menembus 100 juta yuan, tetapi itu masih belum cukup. Dapat dibayangkan bahwa kekayaan puncak bintang Tibet tidak akan membuat Ye Xiwen begitu boros. Ye Xiwen yang berpenghasilan cukup baik untuk sebuah lebih dari cukup bagi orang normal untuk berlatih dari belakang ke tempat suci, tetapi itu masih belum cukup baginya asteris. Yang lain berjuang untuk kualifikasi, berjuang, dan mendiskusikan kualifikasi. Secara fisik bukan yang terbaik, dan Ye Xiwen, yang tidak bisa berlatih selama 10 tahun, hanya bisa melawan para jenius ini. Mereka harus mengejar bakat yang lebih berbakat daripada mereka yang berlatih. Selain metode ini, Ye Xiwen tidak bisa memikirkan cara lain. Tapi yang lain tidak tahu bahwa orang lain hanya ketika dia jenius, itu jenius, dan tidak peduli seberapa cepat itu normal, itu juga merupakan lapisan pelindung perlindungan diri Ye Xiwen. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk membuka tabir ini. Karena kejeniusan dan fisiknya tidak dapat dijarah, tetapi ruang misterius dalam pikirannya tidak sama. Begitu rahasia ini meledak, itu mungkin tidak berarti mengintip dari tuan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia nyata. Jika dia meminta bintang-bintang ini untuk bintang Tibet, dia harus menjelaskan mengapa begitu banyak obat mujarab diperlukan. Rahasia ini adalah satu-satunya rahasia yang tidak dapat diungkapkan Ye Xiwen. Mempertimbangkan banyak hal, Ye Xiwen memilih untuk menghasilkan uang sendiri. Ruang misterius adalah fondasinya yang kuat, dan ada sedikit bahaya bahwa dia tidak akan bisa menerimanya. Apa tugas Ye Xiwen yang sekarang sedang diselesaikan? Ini harus menjadi tugas terakhir yang dia ambil, dan yang paling sulit untuk diselesaikan. Ini adalah untuk membunuh seorang jenius yang baru-baru ini muncul dari penyembahan iblis. Luo Tongguang, jenius dari Luo Tongguang yang telah memuja sihir dalam periode terakhir. Mereka sangat aktif, memimpin iblis untuk membunuh yang tak terhitung jumlahnya, sangat sulit. Petik 2. Misi ini adalah yang paling mesum di antara misi-misi itu, apalagi Ye Xiwen. Bahkan jika penguasa tempat suci yang agung pergi ke sana, tidak ada jalan kembali. Luo Tongguang sangat populer di kalangan murid baru yang baru saja menyembah kultus. Seseorang dari tingkat Tian Jiao, dan yang paling penting, Luo Tongguang berada di tengah-tengah mesbah, belum lagi Ye Xiwen, bahkan jika penguasa tempat suci yang agung pergi, tidak ada jalan kembali. Petik 2. Penyembahan iblis di seluruh wilayah selatan, dan bahkan harus mengatakan bahwa di seluruh dunia nyata adalah raksasa besar, bukan dalam seni bela diri yang nyata, bahkan di bawah dukungan iblis. Jika Anda menghitung kekuatan iblis perlu untuk berada di atas Akademi Zhenwu, tetapi dibandingkan dengan Akademi Zhenwu, penyembahan iblis adalah musuh nyata dari peperangan nyata.
Hampir semua kekuatan seni bela diri yang sebenarnya memiliki permusuhan yang kuat terhadap penyembahan, karena inti dari penyembahan kepentingan dan semua kekuatan bermusuhan. Dalam altar ibadah umum, tuannya seperti awan, belum lagi dunia suci, bahkan jika itu adalah penguasa dunia suci yang agung, itu juga seperti awan. Tugas ini tampaknya bagi semua orang, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Bahkan Luo Tongguang ketika saya keluar, tidak ada kekurangan guru suci untuk diikuti, tidak ada yang bisa memikirkan cara untuk membunuh Luo Tongguang. Tidak ada yang bisa melakukan tugas ini. Jika Ye Xiwen belum masuk, dia akan dibunuh. Jika Ye Xiwen membunuh Luo Tongguang dan masih bisa pensiun, itu akan terlalu mengerikan dan terlalu mempesona. Tapi sulit untuk mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, berapa banyak tugas yang disebut mustahil untuk diselesaikan telah diselesaikan olehnya. Mungkin dia bisa menyelesaikannya. Tian Jiao ini selalu memiliki sarana dan kartu yang tidak diketahui orang lain. Bagaimana mungkin? Seniman di sebelahnya mencibir dan berkata, misi ini tidak mungkin diselesaikan oleh siapapun. Benarkah para pemimpin puncak ibadah semuanya buta? Tidakkah Anda melihatnya? Kecuali suatu hari, banyak kekuatan di dunia nyata bergabung untuk memusnahkan para penyembah. Mengajar, ada kemungkinan tertentu. Petik 2. Tugas ini, jika dia benar-benar melakukannya, maka dia akan mati, benar-benar mati. Aku melihatnya juga. Pada akhirnya, Ye Xiwen lebih mungkin untuk kembali ke misi. Semua orang tidak percaya bahwa Ye Xiwen dapat menyelesaikan tugas ini. Faktanya, dengan meningkatnya jumlah tugas mustahil yang diselesaikan oleh Ye Xiwen dalam 2 tahun terakhir, minat banyak orang bahkan telah bergeser ke apakah Ye Xiwen dapat menyelesaikan tugas ini. Setiap kali ada banyak orang yang mengatakan bahwa tugas ini tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi Ye Xiwen masih menyelesaikan tugas itu, meskipun berkali-kali sangat mendebarkan, tetapi Ye Xiwen masih selesai. Bahkan kadang-kadang, karena diskusi banyak orang, tugas Ye Xiwen diiklankan secara luas, bahkan oleh musuh-musuh itu. Pada beberapa kesempatan, bahkan Ye Xiwen diserang terlebih dahulu oleh pihak lain dan disergap di jalan. Ye Xiwen sangat tidak berdaya, tetapi tidak ada cara untuk menjaga mulutnya pada tubuh orang lain. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tidak mengatakannya. Dia hanya bisa menyelesaikan ini dengan kekuatan tirani. Tetapi tidak seperti tugas-tugas sebelumnya, meskipun kekuatan aktor sangat tirani, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kekuatan kecil, atau hanya tersebar, sehingga tidak sulit untuk ditangani. Masalah yang paling sulit dari tugas ini bukan di Luo Tongguang pada tubuh itu sendiri, kesulitan sebenarnya adalah dalam menyembah iblis. Sulit untuk membunuh Luo Tongguang di tempat di mana tuan kultus-kultus seperti awan. Ini lebih sulit daripada pergi ke surga. Tuan dari tempat suci yang agung telah pergi ke sana, jadi tidak ada yang optimis bahwa Ye Xiwen dapat menyelesaikan tugas ini. Bahkan orang-orang yang sangat optimis tentang Ye Xiwen pada hari kerja hampir dapat mengatakan bahwa mereka tidak optimis tentang Ye Xiwen. Dalam keadaan seperti itu, Ye Xiwen kembali ke Akademi Kekaisaran dan datang ke Hall of Merit, yang tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Dengar, beritahu aku, Ye Xiwen masih menyerahkan tugas, atau bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup. Aku melihatnya juga. Tugas ini tidak dapat diselesaikan bahkan jika itu adalah orang suci yang hebat. Itu normal bagi Ye Xiwen untuk tidak menyelesaikan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang melakukan tugas ini selama bertahun-tahun. Dengan suara yang semua orang hampir sepakat, Ye Xiwen memasuki balai Gongde dan mengabaikan diskusi orang-orang di sebelahnya. Ye Xiwen mendatangi para murid yang bertanggung jawab atas resepsi dan berkata, saya datang ke tugas itu, membunuh misi menyembah Luo Tongguang. Tangan Ye Xiwen meraih kepala seseorang ke arah kekosongan, tetapi melihat kepala seorang pria muda, menatap tajam ke langit. Apa? Bagaimana dia bisa benar-benar menyelesaikan tugas ini? Itu luar biasa, itu tidak akan palsu. Bukan palsu, kepala itu, aku pernah melihat potret Luo Tongguang sebelumnya, itu dia benar,
aku tidak tahu berapa banyak orang membencinya. Tapi bagaimana dia melakukannya, tidak mungkin, penguasa dunia suci yang agung tidak dapat diselesaikan. Ya Tuhan, setiap orang adalah tampilan yang luar biasa, tugas ini sangat sulit sehingga hampir tidak ada yang merasa bahwa Ye Xiwen dapat menyelesaikannya. Murid dengan cepat mengambil kepala Ye Xiwen dan pergi untuk memverifikasinya. Ye Xiwen mendengarkan komentar orang-orang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagi yang lain, mungkin sangat tidak bisa dipercaya, tetapi bagi Ye Xiwen, itu tidak mustahil. Bagian tersulit dari tugas ini adalah menjadi master di altar pemujaan. Hampir tidak mungkin mengganggu mereka, tetapi Ye Xiwen memiliki cara untuk mengubah karakteristik fisik dari pekerjaan dan menyamarkan dirinya sebagai pemujaan sihir. Para murid campur aduk. Yang ketiga lebih, lagu-lagu telah diperiksa baru-baru ini, dan kematian tidak dapat diangkat. Novel-novel itu bahkan lebih diselidiki lebih dekat. Hei, budaya, hanya bisa mengatakan satu hal, angin tidak melek huruf, mengapa dibalik? Mulutnya bernanah. Tidak nyaman, kusut. Bab 378. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang bagi yang lain, ini mungkin sulit dilakukan, tetapi untuk Ye Xiwen, itu hanya masalah kemudahan. Jangan katakan bahwa kemampuan untuk mengubah nafas dapat mengubah sayap iblis. Itu adalah kekuatan sihir, benar-benar terpancar. Ada sihir yang kuat, tetapi biasanya kekuatan magis ini telah sepenuhnya ditindas oleh Ye Xiwen dengan keilahian. Jika tidak, Ye Xiwen memandang seluruh manusia, itu hanyalah setan besar. Karena itu, terlalu sederhana untuk berpura-pura menjadi murid pemujaan, dan ada banyak murid yang tidak bisa mengenal semua orang, jadi Ye Xiwen mudah bergaul. Namun meski begitu, Ye Xiwen masih mengintai selama 2 bulan penuh di seluruh altar pemujaan, yang membuatnya jelas bahwa beberapa keadaan altar iblis akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Luo Tongguang. Kekuatan Luo Tongguang sangat kuat, tetapi kekuatan Ye Xiwen lebih kuat, belum lagi fakta bahwa Ye Xiwen dengan hati-hati merencanakan 3 hari penuh sebelum meluncurkan serangan. Akhirnya, Luo Tongguang dibantai di tempat di mana tidak ada siapapun, dan si Siran pergi. Altar ibadah umum. Untuk Ye Xiwen, ini bukan tugas yang mustahil. Jika bukan karena dia memiliki khusus ini gelombang-gelombang perbarui yang memulai gelombang-gelombang keterampilan lain, tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikan tugas ini. Bahkan Ye Xiwen hanya dapat kembali. Tugas ini, meskipun dia ingin mempertajam dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin mati sia-sia. Argumen yang luar biasa dari orang lain tidak bisa membuatnya merasakan sedikit fluktuasi untuk Ye Xiwen. Segera kepala yang dibawa Ye Xiwen dikonfirmasi. Ini memang Luo Tongguang, sekolah seni bela diri yang sebenarnya memiliki sarana untuk bersikap tegas. Pada saat ini, seorang pria tua berkulit putih keluar dari kedalaman aula jasa. Dia melihat gaunnya, tetapi dia adalah seorang penatua yang baik dari aula jasa. Dia datang ke Ye Xiwen dengan tas Qiankun di tangannya. Orang-orang di aula Gongde memandang penatua yang berjasa ini dengan aneh. Meskipun Ye Xiwen menyelesaikan tugas yang sudah lama, pada akhirnya, tugas ini tidak ada apa-apanya, tetapi itu adalah tugas dari dunia legendaris. Kami telah memverifikasinya, ini memang tingkat pertama dari Luo Tongguang. Para penatua kebajikan tidak mengatakan bagaimana memverifikasi. Aula pahala mereka secara alami memiliki sarana verifikasi, jika tidak, tidak ada yang bisa berbohong kepada mereka. Ketika para penatua kebajikan berbicara, mereka mengambil sedikit rasa kuda besi Jin Ge. Ini adalah hadiah untuk misi ini, 30 juta roh. Sesepuh jasa menyerahkan tas Qiankun kepada Ye Xiwen. Ini adalah hadiah Ye Xiwen, dan tugas Ye Xiwen adalah yang paling memuaskan. Kamu ikut denganku, kata si penatua. Ya, Ye Xiwen mengikuti para tetua jasa untuk memasuki kedalaman aula jasa. Para tetua jasa berbalik dan berkata kepada Ye Xiwen, secara khusus memanggilmu, ada satu hal yang harus dilakukan olehmu. Tolong beritahu aku, Ye Xiwen berkata dengan memanah.
Meskipun dia tidak takut dengan institusi besar ini, dia bukan kalajengking. Dia harus menyinggung semua orang. Jika bukan aula penegakan hukum, tidak perlu agresif. Ye Siwen tidak perlu membuat masalah dengan mereka. Bahkan, aula penegakan hukum dan banyak orang tidak menanganinya. Aula penegakan hukum dan perbuatan baik bertanggung jawab atas hukuman aula. Aula penegakan hukum itu sendiri memainkan peran wajah hitam. Tentu saja, banyak orang tidak berurusan dengan itu. Ide terbesar dari aula penegakan hukum adalah bahwa adalah perlu untuk mengatur para murid Akademi Zhenwu dalam hukum sekuler, tetapi para murid Akademi Zhenwu tidak bisa diatur dan betapa mudahnya untuk mendisiplinkan. Ini adalah masalahnya. Ada pengkhianat di sisi jasa kita. Namanya adalah Su Tianlong. Awalnya adalah orang baru yang dengan penuh semangat dibudidayakan oleh aula Gongde kita. Ia telah menguasai banyak rahasia kuil berjasa kita dan bahkan sekolah seni bela diri. Sekarang dia telah membelot, tetapi kita tidak bisa bicara. Kata para tetua, begitu kita vokal, pasukan lain akan mencari tahu, dan mungkin membawanya pergi, yang akan menimbulkan ancaman serius bagi sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya. Karena kerahasiaan misi ini, kami tidak akan memberikanmu remunerasi publik, tetapi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aula kita yang berjasa akan mengingatmu satu orang. Para tetua jasa memandang Ye Siwen untuk melihat jawabannya. Ye Siwen diam-diam bersumpah, perasaan seseorang di aula jasa, perasaan orang ini bisa menjadi besar, karena itu bukan perasaan seorang penatua, tetapi seluruh kelebihan jasa. Orang-orang ini mungkin tidak melihat mata pada hari kerja, tetapi mungkin yang paling kritis beri dia kejutan. Meskipun Ye Siwen kurang dalam bahasa Lingdan, ia masih memiliki kekurangan orang yang tidak mengenali orang-orang. Jika benar-benar menyinggung aula penegakan hukum, bermanfaat untuk dapat memanen persahabatan aula Gongde. Tapi tuan pahala seperti awan. Tidak sulit untuk menemukan beberapa tuan untuk membunuhnya. Mengapa Anda ingin menemukan saya? Tanya Ye Siwen. Hal-hal ini dapat diselesaikan dalam sistem internal aula jasa. Apakah dia orang luar? Dia adalah pendatang baru yang awalnya dikembangkan oleh Balai Gongde kita. Ada banyak kontak di kuil. Tidak ada yang bisa menyingkirkan kecurigaan sebelum dibersihkan. Sangat mungkin bahwa perintah pembunuhan kita baru saja dirilis. Dia akan mendapatkan berita. Bahkan lebih mustahil untuk menangkapnya. Kata penatua kebajikan, senyum pahit di sudut mulutnya. Kemungkinan penampilan umum pengkhianat ini tidak tinggi, tetapi begitu muncul, itu adalah masalah besar, dan setelah dibudidayakan dengan hati-hati, itu menjadi tumpangan. Batu itu menjilat kakinya sendiri. Hari itu, kekuatan hari itu adalah tirani, meskipun itu hanya kesempurnaan legendaris, tetapi legenda umum bukanlah musuhnya. Rata-rata orang tidak dapat mengambil tugas ini, hanya ketika Anda tiba, Anda yang paling cocok untuk tugas ini. Sebagian orang merasa puas diri, bagaimana mungkin orang-orang yang telah dilatih dengan hati-hati di aula mereka yang mulia bisa menganggur. Ye Siwen menemukan bahwa tugas ini tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu, hanya kesempatan bagus untuk mempertajam dirinya sendiri. Tentu saja, kami akan mengirim tim lain untuk menarik perhatiannya pada sisi baiknya, dan kamu akan bertindak secara rahasia, mencoba untuk membunuhnya sesegera mungkin, terutama sebelum pasukan lain mendapatkannya. Kata para tetua jasa. Mengerti. Ye Siwen mengangguk. Setelah mengambil tugas ini, Ye Siwen keluar dari aula Gongde dan kembali ke puncak bintang Tibet dengan tenang. Pada saat ini, puncak bintang Tibet adalah yang tenang. Yang Wenjun dan Deng Suixin, yang akan muncul di pasar pada hari kerja, juga diawasi. Setelah retret, karena puncak bintang Tibet mendapatkan versi lengkap, bintang-bintang, Ye Siwen, semua orang mulai mundur. Banyak dari mereka cukup karena ketidaklengkapan bintang-bintang. Terobosan, sekarang setelah bintang-bintang Tibet selesai, mereka tidak akan khawatir ketika mereka menerobos. Setelah periode waktu ini, puncak bintang Tibet akan mengantar ke masa kemajuan yang cepat. Kaisar utama telah meninggalkan puncak bintang Tibet lagi dan lagi,
dan saudara Divisi 3 Bai Jiansong masih dalam retret untuk menerobos lingkungan sakral yang besar. Karena itu, di puncak bintang Tibet saat ini, kecuali serigala kecil yang melompat-lompat, ia akan diam. Aku mengandalkan, lain kali aku berani mengatakan bahwa pangeran ini adalah seekor anjing, aku akan membunuhmu. Di kejauhan, serigala kecil itu membanting kembali ke bintang Tibet. Ye Siwen mendengar teriakan serigala kecil, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dalam 2 tahun terakhir, situasi ini tidak jarang terjadi. Walaupun kekuatan serigala terus meningkat, tetapi tubuhnya tidak berubah, bentuknya mirip, dan ada banyak warisan di belakang. Murid-murid semua memanggilnya Terrier. Begitu dia tidak tahu siapa dia dikenal. Jadi tarik ulur jangka panjang memulai serigala kecil, meskipun karakternya sangat malu, tetapi kekuatannya tidak tertutup. Dia tidak tahu kapan, hanya diam-diam menerobos ke dunia kesempurnaan yang legendaris. Harus dikatakan bahwa itu dikembalikan ke tahap ini, kecuali bahwa Ye Siwen masih bisa memeluknya. Rata-rata orang tidak bisa memegangnya sama sekali, para murid yang diwarisi dikejar oleh ayam-ayamnya. Para tuan warisan bukan tanpa, tetapi di mana berani memulai dengan serigala kecil. Dinasti tirani Kaisar 2 tahun lalu, telah memperingatkan pasukan lain, yang berani menggertak bintang-bintang tidak dapat pergi bersamanya, bahkan puncak pertama bintang orang yang berani menyembunyikan puncak bintang seperti anjing mati. Selain itu, serigala kecil mulai bersuhu sedang, dan tidak membuat masalah, dia bermasalah. Namun, begitu ini terjadi, nama serigala kecil itu sangat jauh. Ye Siwen tidak peduli dengan hal ini, karena serigala kecil, Ye Siwen tidak menganggapnya sebagai binatang buas, tetapi lebih sering sebagai teman yang tidak tahu malu, dan tidak membatasi kemana ia pergi. Dalam 2 tahun terakhir, serigala sering secara misterius rahasia meninggalkan Akademi Zhenwu, tetapi ketika dia kembali, kekuatannya akan memiliki terobosan. Meskipun Ye Siwen tahu bahwa serigala kecil mungkin berasal dari luar biasa, tetapi dia masih harus merasakan kecepatan terobosannya. Orang-orang lebih marah. Apakah kamu melihat anjing yang tampan dan tampan? Kamu memiliki mata anjingmu. Serigala kecil datang ke sisi Ye Siwen, tapi itu masih sulit. Ye Siwen tidak bisa menahan tawa. Dalam kasus ini, serigala kecil adalah anjing kecil. Tetapi ketika serigala bosan, anjing lokal menjadi sinonim untuk serigala. Sering dikatakan bahwa anjing bumi di puncak bintang akan datang. Lalu semua orang membuat burung dan binatang. Kamu tidak bisa hidup dengan aman. Ye Siwen berkata dengan tidak berdaya. Ye Siwen, sangat membosankan di sini, ayo pergi dan lakukan tiket besar. Xiaolang tersenyum. Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Ye Siwen tidak tertarik pada apa yang disebut seni bela diri besar. Ini adalah sekolah seni bela diri yang nyata. Jika sampai pada kekacauan, itu akan mati. Potong, membosankan. Serigala kecil. Saya baru-baru ini berencana untuk kembali ke Pulau Wan Yao. Sekarang kultivasi saya juga telah kembali ke puncak yang legendaris. Jika saya ingin kembali ke Tanah Suci, di luar terlalu lambat. Ye Siwen ingin menamparnya, masih lambat, seberapa cepat yang dia inginkan. Ya, tapi itu tidak melibatkan apapun untuk meningkatkan kekuatan, Ye Siwen tidak akan banyak bicara. Bab 379. Lagi pula, batasannya pada serigala kecil jarang terjadi. Baru saja membawanya pergi. Setelah serigala pergi, seluruh puncak bintang Tibet itu sunyi, dan itu benar-benar sunyi. Ye Siwen bersembunyi di halaman kecilnya, dan setelah memasuki formasi, ia memasuki cermin Tianyuan. Di dunia berdarah tak terbatas, sosok besar di kolam darah besar itu berjatuhan. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, raksasa bintang saat ini telah banyak diam. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatannya telah diekstraksi sepanjang waktu. Meskipun tidak fatal, itu sudah cukup untuk membuatnya diam. Ye Mo, pada awalnya, aku ingin mengkonsolidasikan budak darah. Ye Siwen berkata, dalam 2 tahun terakhir,
Ye Xiwen sebenarnya sudah cukup untuk mengkonsolidasikan 50 juta roh yang dibutuhkan untuk budak darah semi suci, tetapi tidak pernah ada terkondensasi, atau membiarkan Ling Dan masuk ke ruang misterius, dan terus-menerus mempromosikan seni bela diri lainnya. Sekarang dia telah menerima 30 juta Ling Dan lagi. Ye Xiwen sekali lagi memiliki cukup 50 juta untuk mengkonsolidasikan budak darah, siap untuk mengkonsolidasikan budak darah semi suci. Ye Xiwen mempertimbangkan bahwa setelah ingin pergi, kemungkinan akan ditemukan oleh pasukan lain. Sangat mungkin bahwa akan ada ahli dari pasukan lain yang masuk. Jika ada budak darah semi suci, itu akan jauh lebih aman. Itu tidak membuat Ye Xiwen sangat gugup. Di kolam darah tak berujung mulai mendidih dan simbol aneh mulai mengembun dari darah. Energi raksasa bintang diekstraksi dengan liar, dan siap mengembun menjadi budak darah di kolam darah. Ah, Ye Xiwen, kamu tidak bisa mati. Starbeast hanya merasa bahwa kekuatan tubuhnya sedang diekstraksi oleh kegilaan, dan tiba-tiba meraung. Ye Xiwen tidak berkata apa-apa, hanya duduk dan melayang di langit di atas kolam darah. Di sekitar Ye Xiwen, Ye Mo membaca kata-kata dan terus membawa segel. Potongan-potongan film mulai mengembun menjadi bentuk manusia. Simbol-simbol itu seperti sel tunggal, dan mereka mulai memadatkan penampilan humanoid. Pada saat yang sama, di cermin Tianyuan, roh tak berujung terus-menerus dibakar, dan aura terus-menerus disuntikkan ke cermin Tianyuan. Infus aura ini gelombang-gelombang mengeluarkan semburan cahaya berdarah, kecepatan budak darah kondensasi bahkan lebih cepat. Ye Xiwen terus menjalankan hukum rahasia yang diberikan Ye Mo padanya, dan dia memadatkan budak darah sedikit demi sedikit. Semi suci dan legendaris adalah dua tahap berbeda, dan setengah sakral sudah memiliki setengah kaki ke dunia suci. Jika alam lusa masih budidaya di dalam daging, maka bawaan sudah mulai membuka jembatan antara tubuh manusia dan langit dan bumi. Komunikasi adalah kunci untuk melewati jembatan. Dan itu kebenarannya. Ia mulai menyadari bahwa ada hukum tanpa akhir antara langit dan bumi yang mengatur operasi dunia, dan gunung-gunung dan sungai-sungai memiliki hukum. Ketika datang ke legenda, bahkan lebih samar untuk menyentuh keberadaan hukum-hukum ini, dan ke tanah suci adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pada tahap ini, itu adalah tahap pengudusan yang luar biasa. Ini berbeda dari langit dan bumi yang pingsan. Ketika datang ke tanah suci, ia mulai melampirkan hukum luar ke dalam tubuh, membentuk hukum Tao, dan menghasut fluktuasi hukum-hukum dalam serangan untuk memprovokasi hukum langit dan bumi untuk menyerang bersama, yang berarti bahwa Anda harus berperang melawan langit dan bumi. Itulah sebabnya alasan mengapa para tuan sulit untuk berurusan dengan adalah bahwa gagasan pengudusan yang luar biasa itu tidak salah. Sulit untuk menyingkat hukum yang tidak dapat disentuh dan tidak terlihat, dan banyak penguasa dari dunia legendaris telah berlatih selama ratusan tahun. Selama ribuan tahun, tetapi masih belum bisa menyelesaikan langkah ini. Mereka mungkin telah mencapai kondisi pikiran yang buruk, penyempurnaan yang legendaris secara umum bukanlah musuh mereka. Pada saat itu, mereka tidak memiliki cara untuk menyelesaikan pertobatan ini. Meskipun akumulasi Ye Xiwen sebelumnya tidak berani mencapai puncaknya, tetapi kedalaman yayasan benar-benar cukup untuk menerobos kekuatan tempur ke semi suci. Alasan kegagalannya, sebagian besar, karena tidak ada hukum kohesi pada tubuh. Pada saat itu, Ye Xiwen tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Hanya setelah pemahaman hukum mencapai tingkat transparansi awal yang memungkinkan untuk disingkat. Inilah sebabnya, sejak zaman dahulu, talenta tinggi telah digunakan sebagai standar untuk menilai kejeniusan, bukan akar penyebabnya, karena kartu tersebut berada pada langkah paling kritis, tidak ada pemahaman hukum, dan tulang-tulang tidak berguna. Jika Anda tidak melewati langkah ini, bahkan jika Anda memiliki akarnya, tidak ada gunanya jika Anda memiliki bakat nol. Tentu saja, situasi seperti ini jarang terjadi. Seringkali sama dengan tulang. Ye Xiwen mungkin bukan bakat terbaik, tetapi siapapun yang memberinya ruang misterius untuk pemahaman hukum, ia berani mengatakan bahwa penguasa absolut dari generasi muda,
Ye Xiwen, selama ada cukup banyak Lingxi, Anda dapat terus menerobos. Kesulitan terbesar dalam mengkonsolidasikan budak darah ada di sini, untuk mempraktikkan hukum budak darah. Sebelum Ye Xiwen Ling dan cukup lama, dia tidak mengkonsolidasikan budak darah karena dia tidak memahami hukum keringkasan. Meskipun hukum semi suci hanya produk setengah jadi relatif terhadap hukum tanah suci, masih menghadapi banyak kesulitan. Ye Xiwen menenggelamkan hatinya, dan deru bintang-bintang dan binatang buas dari telinga langsung disaring oleh Ye Xiwen. Ketika dia menenggelamkan hatinya, aturan-aturan di sekitarnya dirasakannya sedikit demi sedikit, satu seperti jaring laba-laba di mana-mana. Itu semua aturan, dan hukum ini mengatur segalanya. Jika Anda memberitahu orang lain tentang adegan yang dirasakan Ye Xiwen, Anda harus takut setengah mati. Persepsi umum orang-orang itu aneh, dan bahkan banyak orang bahkan tidak bisa memahami hukum. Bagaimana Anda bisa dengan jelas melihat aturan hukum di langit seperti Ye Xiwen? Kekuatan Ye Xiwen dari elemen-elemen nyata dari seluruh tubuh menyebar dan mulai menangkap aturan-aturan ini. Boom! Desah, Ye Xiwen meraih aturan pertama. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Karena semakin banyak hukum ditangkap oleh Ye Xiwen dengan kekuatan Yuan nyata, hukum membentuk momen yang kohesif. Hukum ini hanya digabungkan oleh Ye Xiwen dengan kekuatan Yuan nyata, tidak digabungkan, jadi ini hanya dapat dianggap sebagai semi pengudusan. Hanya jika itu benar-benar terintegrasi, dapat dianggap sebagai hukum sebenarnya dari tanah suci, tetapi meskipun begitu, untuk Ye Xiwen, itu masih merupakan kemenangan besar, dengan senyum di wajahnya. Setelah berhasil mengkondensasi aturan, Ye Xiwen melakukan upaya gigih untuk terus mengkonsolidasikan aturan semi pengudusan. Setelah pengalaman pertama, Ye Xiwen memadatkan hukum lebih cepat, dan tidak tahu berapa lama itu. Boom! Suara keras. Genangan darah tiba-tiba meledak, sosok berdarah muncul di genangan darah, kekuatan lemah dan semi-sakral dari saham. Hahaha, Ye Xiwen, akhirnya terkondensasi menjadi budak darah ini, layak bagi para dewa binatang berbintang yang terkondensasi, ada lebih dari 200 aturan. Ye Mohaha tertawa, Ye Xiwen juga tersenyum, dan jumlah hukum yang dapat dipegang setiap orang berbeda. Secara umum, setengah seng rata-rata dapat menampung 100 atau lebih. Periode setengah sakral dapat menampung sekitar 300 atau lebih. Ada lebih dari 500 aturan. Tentu saja, semakin banyak aturan, semakin kuat itu. Meskipun budak darah ini baru saja lahir, sama sekali tidak buruk. Raksasa yang terkunci di kolam darah juga menghentikan banyak energi dan dewa-dewa yang baru saja dipompa pergi, ia juga banyak layu. Dengan budak darah semi suci ini, Ye Xiwen memiliki hati yang besar, tidak peduli apa, dengan setengah suci, banyak hal dapat dilakukan. Di masa depan, dia akan mengumpulkan beberapa budak darah, dan kekuatannya akan sangat meningkat. Ye Qiwen, yang berbeda dari mantan pemilik Ye Mo, tidak berniat untuk mengubah budak darah menjadi pasukan besar, dan dia tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk digunakan. Pilihan lain. Selain itu, setelah hukum budak darah terkondensasi, pemahaman Ye Xiwen tentang hukum menjadi lebih dalam. Kali berikutnya dia mengkondensasi dirinya sendiri, itu masalah saja. Terobosan berikutnya adalah terobosan ke tingkat semi-san. Setelah menyelesaikan tugas ini, Ye Xiwen bermaksud untuk segera mundur, menerobos ke 9 langkah legendaris 9. Adapun Su Tianlong, dengan bantuan budak darah, Ye Xiwen percaya bahwa sama sekali tidak ada masalah. Pergi, ayo pergi ke pengkhianat. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Hutan selatan adalah gurun yang luas dan tidak bersalah di selatan wilayah selatan, ada 100.000 gunung, dan ada binatang buas dan raptor yang mengintai di dalamnya. Mereka dianggap sebagai tempat buas, dan mereka tidak dapat diakses, tetapi ada kelompok etnis besar yang tinggal di dalamnya. Apakah yang disebut barbar? Ye Xiwen menyinari informasi yang diberikan oleh Aula Gongde. Para pengikut berharap Tianyi datang jauh-jauh.
Mereka telah bergegas ke udara beberapa kali di sepanjang jalan. Saya berharap langit sangat memalukan. Saya tidak pernah tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama, biarkan Ye Xiwen bergegas ke udara beberapa kali. Lahan selatan dibatasi. Selain 5 bidang pusat, ada 4 area hutan belantara di dunia seni bela diri yang nyata. Yang hidup dan yang hidup semua orang barbar. Mereka kuat, dan mereka misterius dan misterius. Ketika Akademi Zhenwu memerintah dunia seni bela diri yang nyata, saya telah berperang melawan orang-orang barbar ini berkali-kali. Di luar 4 limbah, itu adalah tanah dari 4 lautan. Ada pulau-pulau sporadis di laut, dan kekuatan saling terkait. Ketika Akademi Zhenwu adalah yang paling makmur, tidak ada cara untuk mengaturnya secara langsung. Di hutan belantara selatan, ada juga banyak kekuatan misterius dan kuat. Beberapa dari mereka tidak berada dalam 5 domain. Setelah 3 tahun, mereka akan memegang Gua Nanban Huoyun di Huiwu bersama dengan Akademi Zhenwu, Aula Xuanyuan dan Pulau Donghai Yutian. Merupakan salah satu kekuatan besar. Bab 380. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang hutan belantara selatan juga merupakan tempat terlarang bagi orang-orang di wilayah selatan. Kebanyakan orang tahu sedikit tentang hutan belantara selatan. Bahkan banyak orang menyebut hutan belantara selatan sebagai selatan, dan limbah selatan disebut itu barbar atau barbar. Orang-orang di sana tidak terlalu ramah kepada orang-orang di wilayah selatan. Orang-orang di negara-negara selatan dan selatan telah berjuang untuk tanah untuk bertahan hidup, dan pertempuran besar sering terjadi, apalagi gesekan kecil, hampir setiap hari. Ye Xiwen tidak menyangka, mengejar setelah mengejar, aku berharap Tian Zong pergi ke tanah wilderness selatan, dan mempertimbangkannya, Ye Xiwen masih langsung menyusul 100.000 gunung. Ye Xiwen meluncurkan Devil's Wing dan bergegas ke wilderness selatan. Pembaruan teks tercepat kurang dari lebih besar dari tidak ada iklan dalam pertemuan itu, dan terbang selama lebih dari 1 hari, akhirnya memasuki kedalaman 100.000 gunung yang tak berujung. Oh, aku tidak menyangka aku bisa melihat orang utara di sini. Ye Xiwen terbang di udara, dan tiba-tiba sebuah suara ragu keluar. Ye Xiwen segera menghentikan langkahnya. Benar saja, dalam kehampaan tidak jauh dari sana, beberapa orang barbar yang tinggi dan buas menunjukkan suara mereka. Total 5 orang, semuanya legendaris dan sempurna, dan orang yang berkepala introvert dan mendalam. Tes ini adalah seseorang dengan keterampilan yang sangat tinggi di bidang legendaris. Kepala pria itu berusia 30-an, tubuhnya tinggi, 2 meter dan wajahnya kasar, dan kulit perunggu bercahaya dengan kilau di bawah sinar matahari. Para tetua membiarkan kami menunggu di sini untuk melihat apakah ada pemburu dari utara, dan aku benar-benar melihatnya. Hei, nak, kamu tidak beruntung. Awalnya, Ye Xiwen tidak ingin terlibat dengan mereka, ingin mengejar langit, tetapi kata-kata barbar ini. Tapi biarkan Ye Xiwen menghentikan pikirannya sekaligus, apakah itu karena orang-orang ini ada hubungannya dengan hal-hal yang diinginkan Tianli? Kami telah menghasilkan banyak uang. Orang-orang utara ini sering memiliki bayi yang baik. Piala-piala ini tersedia untuk kita. Si barbar, seorang lelaki, berkata sambil tersenyum. Hei, mencari kematian, apakah itu berhubungan atau tidak, pembunuhan pertama dan mencari jiwa mereka akan tahu. Ye Xiwen segera memutuskan, orang barbar ini bukan burung yang baik, bahkan memikirkan ide ini. Tangan, si barbar yang sedang menuju minum besar, orang-orang barbar ini segera memulai, sejumlah momen arogan bergegas ke arah Ye Xiwen, tangan besar berwarna api untuk menembak. Api itu jatuh ke langit. Apakah kamu lubang awan api? Ye Xiwen segera mengenalinya. Gerakan ini adalah seni bela diri khas dari gua api yang liar, dan bahkan bisa dikatakan. Gua-gua awan api hampir semuanya dibudidayakan dengan tangan-tangan yang menabrak api dan awan, tetapi tingkatannya berbeda. Hei, nak, sedikit penglihatan. Tapi kamu akan segera mati. Pemimpin barbar tersenyum.
Master legendaris dari ranah besar ranah api pecah dalam sekejap dan menjadi jaring besar menuju Ye Xiwen. Aku benar-benar ingin mati, siapapun yang bisa datang hari ini tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Xiwen berkata sambil mencibir, dia tidak peduli, dan mengambil tembakan. Dewa emas langsung mendidih, dan naga emas menonjol dari Dewa emas. Mengaum di langit, aku bergegas. Keluar dalam sekejap. Jaringan Tian Luo, yang hanya terdiri dari api dan langit, langsung terkoyak oleh naga emas ini. Dunia berubah warna, dan untuk sementara waktu, kemerahan langit menghilang tanpa jejak. Hei, hei, hei. Para master dari orang-orang barbar memuntahkan aliran darah dan terkejut oleh Ye Xiwen. Kamu, kepala master biadab memandang Ye Xiwen dengan tidak percaya. Ye Xiwen memandang masa lalu sebagai legenda setengah langkah. Dia tidak berharap tembakannya begitu baik. Kekuatan bangganya tidak cukup di depan Ye Xiwen. Lihat, Ye Xiwen tidak ragu-ragu, dan segera tangan emas besar keluar, seperti awan yang masuk dan langsung menangkap orang-orang barbar. Hei, hei, hei. Orang-orang biadab dari alam besar legendaris ini langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen, dan mereka mengekstraksi eksplorasi para dewa. Jika alam besar legendaris ini kemungkinan akan menyebabkan beberapa masalah bagi Ye Xiwen 2 tahun lalu, terutama prajurit barbar berkepala tidak jauh lebih buruk daripada Ye Xiwen 2 tahun lalu. Namun, dibandingkan dengan Ye Xiwen, itu bukan level sama sekali, dan satu tangan langsung terbunuh. Dari wawasan orang-orang kuat ini, Ye Xiwen menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar datang untuk memenuhi keinginan, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan ekor yang mungkin diikuti kemudian, dan ada penguasa lingkungan suci di belakangnya. Menyamar, bukan pengkhianat, tapi sekarang saya tidak tahu mengapa saya dipanggil kembali. Kalau tidak, saya mungkin harus mengintai. Ye Xiwen memiliki perasaan tumbuh dewasa yang besar, segalanya berjalan ke arah yang lebih rumit, dan bahkan mungkin jauh melampaui imajinasinya. Adalah perlu untuk pergi jauh ke dalam gua api dengan mengejar dan membunuh surga. Bahayanya tidak sedikit. Ye Xiwen berpikir untuk waktu yang lama, masih merasa bahwa dia harus menyelesaikan tugas ini, tetapi karena itu adalah Master Huo Yundong, Ye Xiwen tidak bisa terburu-buru ke dalamnya seperti ini. Cara terbaik adalah menyamar sebagai murid Huo Yundong, tetapi untungnya, di antara para master yang dibunuh oleh Ye Xiwen, ada latihan Huo Yundong. Bagi yang lain, pelajari seni bela diri dalam waktu singkat. Seni bela diri hanyalah legenda, itu tidak mungkin, tetapi untuk Ye Xiwen, selama ada cukup aura, Anda dapat menggunakan ruang misterius untuk melakukan. Dengan jumlah besar Ling dan Ye Xiwen yang dituangkan ke ruang misterius, kekuatan internal fundamental Gua Huoyun secara bertahap hilang di mata Ye Xiwen, dan misteri awan api menghilang satu persatu di Ye Xiwen. Dalam pikiran. Namun, setelah setengah jam, Ye Xiwen telah menguasai banyak misteri, dan tubuh Ye Xiwen telah mulai memancarkan suasana bekas orang barbar. Ye Xiwen melanjutkan untuk bekerja dan memahami pekerjaan itu. Penampilan mulai berangsur-angsur berubah dari aslinya yang jernih dan indah, dan ketinggiannya juga dinaikkan oleh siswa. Bersama dengan nafas para dewa liar, itu adalah Nanban. Prajurit, dari para murid Gua Huoyun untuk mengetahui laut, Ye Xiwen tahu bahwa masih ada beberapa master yang sakral dan semi-sakral di kejauhan. Master-master ini juga merupakan tuan kaya yang mencegat para master seni bela diri yang mungkin mengejar mereka. Karena saya tahu ini, Ye Xiwen secara alami tidak bisa cukup bodoh untuk melemparkan dirinya ke dalam jaring, tetapi berjalan langsung dari sini. Riasan Ye Xiwen menjadi barbar, terbang sepanjang 100.000 gunung. Dalam 100.000 gunung, itu lebih kacau daripada yang Ye Xiwen bayangkan. Ada pertempuran di mana-mana, dan frekuensinya jauh lebih tinggi daripada wilayah selatan. Berbeda dengan divisi berbasis negara di wilayah selatan, Gurun Selatan pada dasarnya dibagi menjadi suku-suku. Perang antara suku dan suku sangat kejam, jauh melebihi negara dan negara. Perang antara
Negara dan negara sering didasarkan pada mengalahkan rezim lain, tetapi pertempuran antara suku dan suku seringkali untuk menghilangkan semua orang lain dan membunuh mereka sebagai akhir. Ini pada dasarnya berbeda. Jadi itu bahkan lebih kejam dan intens. Suku-suku ini sering disubordinasikan ke berbagai kekuatan selatan, terutama ketika kedua pasukan bertempur. Ye Siwen terbang jauh-jauh, dan disergap beberapa kali, dan pihak lain adalah murid kekuatan besar Bai Mandong di selatan. Bai Mandong juga merupakan kekuatan besar transenden di selatan, dan kekuatannya hampir lebih kuat dari Gua Huoyun. Kedua belah pihak juga kuno, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah kematian, mengapa hidup dan mati ikatan balas dendam, gesekan antara kedua belah pihak konstan. Dari pengetahuan para murid Bai Mandong yang terbunuh, Ye Siwen mengetahui bahwa Bai Mandong dan Huo Yundong telah benar-benar bertarung dalam 2 tahun terakhir. Ye Siwen menyamar sebagai murid Huo Yundong, napasnya terlalu jelas, jadi dia terus-menerus beberapa gelombang ratusan tuan biadab menyergap, banyak yang merupakan tuan tirani yang kuat, tetapi pada akhirnya dibunuh oleh Ye Siwen. Setelah mendapatkan berita ini, Ye Siwen harus mengakui bahwa situasi di Nanban lebih kacau daripada yang dia bayangkan. Jika ditempatkan dalam 5 domain, tidak akan ada pertarungan seperti itu, mereka akan mempertimbangkan lebih banyak, dan emosi ini akan lurus. Orang-orang barbar dari seorang gluten sering tidak peduli tentang hal ini. Ada banyak kasus di mana perkelahian besar dibuat dalam satu kata. Alasan untuk tabrakan dua kekuatan super besar dalam sejarah hanya karena dua suku bawahan juga bertarung karena sumber air. Cepat ditingkatkan, dan akhirnya hampir berkembang menjadi pertempuran hidup dan mati. Namun, situasi berantakan seperti itu juga nyaman bagi Ye Siwen untuk memancing di perairan yang bermasalah. Semakin kacau, semakin sederhana ia harus menyelesaikan tugasnya. Ye Siwen terbang untuk waktu yang lama dan terbang ke kedalaman 100.000 gunung. Dengan kenangan Gua Suci dan murid-murid Huo Yundong sebagai panduan, Ye Siwen tidak takut tersesat. Di kejauhan, lebih dari selusin pejuang barbar berjuang untuk melawan binatang buas, tetapi melihat bahwa itu adalah binatang buas yang ganas. Ia menumbuhkan tulang panjang dan tumbuh keluar dari tubuh. Tampaknya ini merupakan kesalahan panjang, dan tulangnya tumbuh keluar. Daging tumbuh di dalam, dan tubuhnya tinggi dan lurus hingga selusin meter. Ini juga semacam binatang tulang di antara 100.000 gunung. Jarang di dunia luar, tetapi sangat panjang di 100.000 gunung. Ye Siwen juga telah melihatnya di jalan. Berkali-kali, dua pria yang dipimpin oleh puluhan prajurit barbar adalah dua pria dan satu wanita. Pria itu kuat dan penuh dengan keganasan. Wajah wanita itu baik, sedikit hitam, dan ada perasaan binaraga yang tidak dimiliki wanita selatan. Sedikit keindahan liar. Keduanya adalah pejuang tingkat tinggi di dunia legendaris. Dengan sekelompok lebih dari selusin orang barbar yang baru saja memasuki dunia kesempurnaan besar, mereka mengepung binatang buas tengkorak ini, tetapi mereka dikalahkan oleh tengkorak ini dan mereka sulit untuk mematahkan tulang.